Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Baik, izinkan saya akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Santun perilaku dalam acara, duduk bersila, tegak berdiri. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Salam berakhlak, saya Birianto, Widya Suara Ahli Madya, bekerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Riau. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja strategi pembelajaran ini saya menggunakan dua dasar. Yang pertama adalah Keputusan Kepala Lalan nomor 13 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah Keputusan Kepala Lalan nomor 14 tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Nah, ini adalah kurikulum agenda 2 nilai-nilai dasar PNS, ada 7 di sini. Konsep berakhlak ini ada semua, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. 7 inilah menjadi materi pokok dalam agenda 2 ini. Dan kita lihat di sini adalah 6 tujuan pembelajaran. 4 ini adalah indikator hasil belajar yang kita ambil dari kurikulumnya, dan yang 5 dan 6 adalah pengayaan. Nah, untuk tugas individu kita akan ambil dari poin 3, 4, 5, dan 6. Untuk poin 1, 2, tugas summary mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para peserta. Ini adalah struktur mata pelatihan. Sebagaimana kita ketahui, dengan adanya pandemi ini kita ada beberapa perubahan dalam pembelajaran. Sebelumnya kita selalu melaksanakan dengan klasikal, dan saat ini kita juga melaksanakan dengan blended learning. Dan blended learning ini adalah pola pembelajaran yang akan kita terapkan nantinya. Terdiri dari MOC, distance learning, dan klasikal, kemudian distance learning terdiri dari e-learning dan aktualisasi. E-learning ini terdiri dari 217 jam pelajaran atau setara dengan 22 hari. Kita akan fokus pada agenda 2. Kita lihat di sini ada asinkronus 34 jam pelajaran, ditambah sinkronus 5 jam pelajaran, dengan total 39 jam pelajaran. Ini adalah pembelajaran agenda 2 yang merupakan tahapan khusus untuk tahapan e-learning, yaitu 22 hari. Ada dari 22 hari ini kita punya 4 hari ya, di hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Dan 4 hari inilah yang kita harapkan bisa memberikan materi sebaik-baiknya kepada peserta, dan tentunya peserta juga dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya selama 4 hari ini khusus untuk pembelajaran agenda 2. Di sini kita lihat rincian hari pembelajaran agenda. Di hari keempat ini ada sinkronusnya 2 jam pelajaran ya, dan juga di hari ketujuh sinkronusnya 3 jam pelajaran. Nah, di hari keempat dan hari ketujuh inilah adalah peran kita sebagai fasilitator atau penyedia suara untuk bisa memaksimalkan pembelajaran agenda 2 ini kepada para peserta. Dan ini adalah strategi pembelajaran agenda 2, dimulai pada hari keempat, ada sinkronus di sini, 2 jam pelajaran. Metode yang kita pakai adalah ceramah, interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Nah, di sini kita lihat di kegiatan pembelajaran ada peran dari fasilitator dan peran dari peserta. Kita lihat di sini kalau peran fasilitator dimulai dari memberi salam ya, menyapa dan saling memperkenalkan diri. Nah, ini sekitar 5 menit. Kemudian menjelaskan agenda dan tujuan pembelajaran mata agenda sekitar 30 menit. Kemudian menjelaskan tugas individu dan kelompok yang akan diberikan. Ini waktunya 10 menit, diskusi dan tanya jawab selama 25 menit. Kemudian mengajak membuat rangkuman pembelajaran. Kenapa di sini saya membuatnya mengajak? Karena kita harapkan peserta dapat berperan aktif dalam membuat rangkuman pembelajaran, tentunya dengan bekal yang mereka miliki dalam pembelajaran MOC, termasuk juga dalam penyusunan summary nantinya. Ini sekitar 8 menit, evaluasi dan feedback pembelajaran itu 10 menit, dan diakhiri dengan penutupan ya, selama 2 menit. Kemudian di hari keempat ini juga kita ketahui kita
memiliki juga metode asinkronus, banyak 6 jam pelajaran. Diharapkan peserta dapat membaca modul, membuat summary tentang mata pelatihan prioritasasi pelayanan, kemudian mengerjakan tugas-tugas individu tadi, C3 dan C6, sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan yang 11 adalah membuat learning journal. Di hari kelima, metode yang dipakai adalah asinkronus. Ya. Kita punya waktu 10 jam pelajaran, makanya sebagai fasilitator kita bisa memberikan penugasan kepada para peserta, yaitu menyusun summary di mata pelatihan akuntabel dan mata pelatihan kompeten. Begitu pula dengan penugasan individunya, ya, C3, C6. Kemudian untuk penugasan kelompok, kita minta mereka bekerja sama untuk membuat makalah kelompok tentang kondisi penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak di lingkungan kerja masing-masing. Dan terakhir adalah penugasan penyusunan learning journal. Di hari ke-6, tetap kita masih menggunakan metode asinkronus. Nah, ini tentunya peserta diharapkan dapat maksimal sebenarnya dengan waktu 4 hari ini. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran yang akan mereka lakukan. Tentunya kita memberikan penugasan dengan meminta mereka untuk menyusun summary di mata pelatihan harmonis, loyal, dan adaptif. Begitu pula dengan penugasan untuk tugas-tugas individu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk penugasan kelompok, kita minta mereka untuk membuat video tentang penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak di lingkungan kerja mereka masing-masing. Kemudian yang keempat adalah penugasan penyusunan learning journal. Ini kita punya waktu 12 jam pelajaran. Di hari ke-7 atau hari terakhir, metode yang dipakai yang pertama adalah asinkronus. Kegiatan pembelajarannya adalah penugasan menyusun summary di mata pelatihan kolaboratif, kemudian penugasan untuk tugas individu C3, C6 di mata pelatihan kolaboratif, kemudian untuk penugasan kelompok kita minta mereka untuk membuat esai tentang strategi efektif penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak di lingkungan kerjanya. Dan terakhir tetap kita berikan penugasan penyusunan learning journal. Nah, ini adalah waktunya 6 jam pelajaran. Kemudian di hari ke-7 atau hari terakhir ini kita punya waktu 3 jam pelajaran. Tadi di awal, di hari ke-4 kita punya 2 jam pelajaran. Kita punya lumayan waktu di sini, tambahan waktu sekitar 1 jam pelajaran. Sinkronus ini metode yang kita gunakan adalah cara main interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Di sini kita lihat bahwa kegiatan pembelajaran kita bagi dua, ada peran dari fasilitator dan apa yang harus dilakukan oleh para peserta. Di sini kita lihat bahwa video suara pertama memberikan salam, menyapa peserta, ini waktunya tidak lama, sekitar 2 menit. Kemudian mereview materi pembelajaran, fasilitator diharapkan secara ringkas mereview kembali materi-materi pokok, 7 materi pokok tersebut, ya, dan kita harapkan peserta dapat mendengarkan, mencatat, dan menanggapi. Ini waktunya 25 menit. Kemudian ada sharing pengalaman belajar. Nah, ini kita harapkan peserta dapat berperan aktif untuk menyampaikan pengalaman belajarnya selama ini. Kemudian ada diskusi dan tanya jawab. Ini kita alokasikan waktu sekitar 40 menit. Nah, ini waktunya paling banyak saya gunakan karena memang di sini diharapkan peserta dapat menjelaskan, dapat berdiskusi materi-materi yang mereka kuasai dan materi yang belum mereka kuasai. Dan tentunya ada tanya jawab di sini juga tidak hanya fasilitator kepada peserta, tapi juga nanti antar peserta. Yang kelima adalah evaluasi proses pembelajaran. Ini waktunya 20 menit, kemudian mengajak membuat rangkuman pembelajaran. Nah, sama seperti di hari keempat, kita harapkan peserta tentunya lebih maksimal dalam menyusun rangkuman pembelajaran di sini, karena mereka sudah belajar selama lebih kurang 4 hari untuk agenda 2 ini. Nah, ini waktunya ada kita alokasikan sekitar 10 menit, dan terakhir adalah menutup acara dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta, dan mengakhiri dengan salam tentunya dengan memberikan motivasi bagi mereka untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, ini alokasi waktunya sekitar 3 menit. Inilah beberapa strategi pembelajaran di agenda 2, dimulai dari hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ke-7. Mudah-mudahan presentasi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, sebelum saya akhiri, saya menyampaikan quote dari Imam Syafi'i bahwa ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat.
Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya akhiri, Bumi Melayu indah alamnya, negerinya elok menjadi kenangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.